kelas 5, apa kabar? Ya, hari ini kita pembelajaran terakhir ya di tema 8, subtema 3 di pembelajaran 5. Kalian bisa buka di modul yang kalian punya di halaman 7 sampai dengan 8 ya, halaman terakhir. Oke, di sini terakhir kita sudah belajar berbagai macam hal sampai dengan siklus air, manfaat siklus air. Nah, terakhir ini kita harus belajar bagaimana upaya atau cara kita dalam melestarikan lingkungan. Nah, karena Miss Novi itu tinggal di pedesaan teman-teman, jadi Miss Novi benar-benar ke view yang ada di sekitarnya Miss Novi. Mungkin nanti beberapa hal yang mungkin nggak ada di sini nggak masalah, tapi ya Miss Novi bisa contohkan beberapa yang ada di sekitarnya Miss Novi. Oke, yang pertama teman-teman, untuk upaya melestarikan lingkungan adalah 1, pencegahan erosi. Erosi adalah pengikisan air tanah terhadap air hujan. Kalian bisa lihat teman-teman, jadi kalian bisa lihat di sini itu sangat hijau ya. Jadi di sini tuh ada tanah, kemudian dia berunda-unda atau sengketan. Jadi dia itu ditanami secara berkelangsungan. Jadi ada 3 bulan panen, nanti akan diolah lagi tanahnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita mencegah erosi. Kemudian tanah ini tidak luas tapi tidak kayak lapangan kan. Nah, dia harus ada tangga-tangganya dibuat kemudian untuk menahan lahan yang miring. Jadi biar kalau ada air itu tidak terbawa oleh arus airnya ya, jadi tidak terjadi erosi. Kemudian kalian bisa juga menanami kembali. Contohnya kalau di sini tidak hanya yang pohon jati ya, karena pohon jati ada di daerah Gunung Kidul Yogyakarta sana. Jadi kalau di sini bisa kalian tanami dengan tumbuhan padi atau sayur mayur atau jagung atau pisang dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara pencegahan erosi. Kemudian kalau di daerah pegunungan, di lereng gunung itu kalian bisa juga menanami di lereng-lerengnya itu 1, 2, 3 pohon di daerah yang lahannya miring. Oke ya teman-teman, itu salah satu atau beberapa contoh cara mencegah erosi. Yang kedua teman-teman, pencegahan abrasi. Kalian tahu kalau abrasi itu berarti di daerah pantai ya. Jadi kita agak jauh dari daerah pantai. Kalau di daerah pantai itu pasti akan ada yang namanya pohon bakau. Jadi itu untuk penghambat arus air laut. Jadi dia menghambat abrasi. Kemudian di samping-sampingnya juga akan ada batu pemecah ombak. Jadi dia untuk menghancurkan ombak dari laut ya. Oke, jadi tidak akan ada abrasi atau mencegah abrasi. Yang ketiga teman-teman adalah pencegahan banjir. Mungkin kalau di daerahnya Miss Novi, di daerah pedesaan jarang ya untuk banjir, tapi kalau di daerah perkotaan itu sangat rawan banjir, terutama di daerah Jakarta karena dia populasinya padat, kemudian lahannya sempit sehingga pemukiman warganya juga padat, sehingga dia untuk lahan untuk air juga berkurang ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau misalnya punya lahan atau tanah, silakan tanami dengan berbagai macam tanaman sehingga akan membantu infiltrasi atau penyerapan air, jadi siklus airnya tetap berjalan dengan baik. Kemudian kamu juga bisa membuat saluran air atau drainase ya di samping kanan kiri atau bahu jalan, itu bisa. Kemudian yang terakhir, kamu juga harus bisa belajar tidak membuang sampah pada sungai yang seharusnya tidak untuk membuang sampah. Oke, itu untuk cara pencegahan banjir. Nah, untuk terakhir pencegahan longsor, mungkin ini juga terdapat di daerah-daerah pegunungan ya teman-teman. Tapi beberapa akhir ini waktu musim penghujan di daerahnya Miss Novi juga ada beberapa yang kena longsor karena memang benar-benar lahannya miring dan dia di sana itu tidak ada batuan atau penyangga di tanah yang miring itu. Jadi perlu kita buat sengketan atau kita buat penanaman pohon. Kemudian kalau yang daerah perkotaan ada lahan yang miring, kalian bisa buat tanggul ya teman-teman. Jadi itu upaya pelestarian yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetap semangat belajar, jangan lupa pelajari terus buku 5H. Kita nanti akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Thank you very much. Semoga selalu sehat ya teman-teman. See you.